sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Profil Jadon Montnor, winger jangkung yang bisa jadi senjata mematikan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Desakan untuk menaturalisasi pemain keturunan di posisi lebih menyerang pun menguat. Jepang target sapu bersih kemenangan di grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia wajib atur nafas dan waspada. Tegas dan berani, Shin Tae-yong resmi coret 17 pemain dari total pemain TC Piala Asia 2023. Begini alasannya. Media Vietnam soroti tekanan luar biasa yang dirasakan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia babak belur di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bung Towel Auto Kejang, Coach Justin masih percaya Shin Tae-yong bawa prestasi ke timnas Indonesia, beri cara ampuh ini. Profil Jadon Montnor, winger jangkung yang bisa jadi senjata mematikan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Desakan untuk menaturalisasi pemain keturunan di posisi lebih menyerang pun menguat. Setelah Ragnar Oratmangoen, sejumlah nama lalu mencuat. Salah satu nama tersebut adalah Jadon Montnor. Menurut akun Instagram @arsiptimnas, Montnor memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek buyutnya. Sang pesepak bola saat ini tengah membela Aris Limassol Football Club di Liga Sipurs 2023 hingga 2024. Lalu seperti apa profilnya? Montnor merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Agustus 2002. Sang pesepak bola memiliki tinggi badan 191 cm dan berposisi sebagai sayap serang atau winger. Selain lahir di Belanda, Montnor diketahui memiliki darah keturunan Suriname. Kemungkinan dari sanalah kakek buyutnya memiliki darah keturunan Indonesia. Sebab cukup banyak penduduk tanah air yang dibawa ke negara tersebut oleh Belanda di masa penjajahan. Montnor sendiri menimba ilmu sepak bola di sejumlah klub Belanda seperti AZ, Alkmaar, dan Football Club Utrecht. Karier profesionalnya baru dimulai ketika membela SKN Polten di Liga Austria pada 2021 hingga 2023. Aris lalu membelinya seharga 350.000 euro dalam kurung setara 5,8 miliar rupiah pada Juli 2023. Bersama klub tersebut, Montnor sejauh ini sudah tampil sebanyak 23 kali dengan torehan 4 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Jepang target sapu bersih kemenangan di grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia wajib atur nafas dan waspada. Timnas Indonesia wajib mewaspadai calon lawan mereka di Piala Asia 2023, Jepang. Pasalnya, Jepang memasang target ambisius dengan menyapu bersih 3 kemenangan di grup D. Jepang masuk grup D Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari 10 Februari 2023 bersama timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam. Supaya kami bisa mengumpulkan kemenangan sejak pertandingan pertama grup D. Selain mempersiapkan fisik dan taktik, saya ingin memastikan bahwa kami memiliki mentalitas untuk bermain dalam jangka waktu yang lama, imbuh Moriyasu. Selain itu juga mentalitas untuk mengatasi segala kesalahan sehingga kami bisa terus meningkatkan diri dalam setiap pertandingan, ucap arsitek berusia 55 tahun ini.
Jepang bakal memulai perjalanannya di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Vietnam di Altumama Stadium, Doha pada 14 Januari 2024. 4 hari berselang, Jepang akan melawan Irak dalam partai kedua Grup D di Educational City Stadium, Al Rayyan. Terakhir, tim berjulukan Samurai Biru ini bakal meladeni perlawanan timnas Indonesia di Altumama Stadium pada 24 Januari 2024. Jepang adalah negara tersukses sepanjang sejarah Piala Asia dengan 4 gelar. Pada edisi sebelumnya 2019, Samurai Biru menjadi runner-up setelah kalah dari timnas Qatar di babak final. Tegas dan berani, Shin Tae-yong resmi coret 17 pemain dari total pemain TC Piala Asia 2023. Begini alasannya, kata Sumarji. Sampai saat ini skuad timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia 2023 itu masih belum final, akan ada proses seleksi terlebih dahulu untuk menentukan 23 pemain terbaik yang nantinya membela timnas Indonesia. Kami akan bawa kalau tidak salah nama-nama sementara yang sudah diserahkan ke saya itu berjumlah 30 pemain. Tapi masih belum pasti karena kemungkinan besar akan bertambah menjadi 40 pemain tergantung kebutuhan, kata Sumarji. Untuk pemain sisanya akan dipulangkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Sisanya akan kami pulangkan. Kemarin itu Coach Shin Tae-yong bicara kepada saya secara lisan, katanya nanti dia akan panggil 40 pemain. Tapi yang akan dibawa ke Piala Asia 2023 ya sesuai regulasi saja bisa 22 atau 23 pemain, tutup Sumarji. Media Vietnam soroti tekanan luar biasa yang dirasakan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia babak belur di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Vietnam, VN Express, menyoroti tekanan luar biasa yang dirasakan pelatih Shin Tae-yong usai timnas Indonesia babak belur di awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam itu menyebut kini banyak fans sepak bola tanah air yang mengkritik kinerja dan strategi Shin Tae-yong di media sosial. Permainan timnas Indonesia benar-benar dibuat berantakan oleh para penggawa Irak. Setelah kekalahan pahit itu, VN Express melihat tekanan luar biasa langsung dibebankan kepada Shin Tae-yong. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu harus memberikan hasil positif di laga selanjutnya, yang mana Garuda bertandang ke markas Filipina. Nahasnya timnas Indonesia lagi-lagi gagal menang. Usai hasil buruk di dua laga tersebut, VN Express menyoroti tekanan yang dirasakan Shin Tae-yong. Apalagi mantan juru taktik timnas Korea Selatan itu habis dikritik di media sosial oleh para penggemar Garuda. Usai pertandingan Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI nyatanya tidak mengambil tindakan apapun, namun fans terus mengkritik ahli strategi Korea tersebut di media sosial. Tambahnya, kasihan juga Coach Shin diserang bertubi-tubi. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Bung Towel auto kejang. Coach Justin masih percaya Shin Tae-yong bawa prestasi ke timnas Indonesia. Beri cara ampuh ini. Di hadapan Helmi Yahya, Coach Justin mengungkapkan keyakinannya terhadap peluang lolos timnas Indonesia. Peluang lolos ada, ujar Coach Justin. Namun kali ini Coach Justin menegaskan tak segan untuk mengkritik Shin Tae-yong. Kali ini gua kritik Shin Tae-yong ya, kata Coach Justin.
Menurut Coach Justin, timnas Indonesia tidak cocok dengan pola 3 back yang digunakan oleh Shin Tae-yong dalam laga terakhirnya. Jadi untuk gua jelas-jelas kita nggak bisa bermain dengan 3 back dan kita nggak perlu dengan 3 back, tegas Coach Justin. Shin Tae-yong harus punya nyali untuk bermain 4 back, 2 center back yang lebih gampang koordinasi daripada 3 center back, ujar Coach Justin. Kelihatan golnya Jordi Amat itu miskomunikasi Elkan dan Rizky Ridho. Lanjutnya, apakah kita bisa lolos? Kita bisa lolos, sangat bisa lolos, tapi Shin Tae-yong harus berubah. Main 4-3-3 atau 4-2-3-1, ucap Coach Justin.